Ini adalah bagian akhir dari bab fungsi. Bagian akhir tentang bab fungsi, kita bicara tentang fungsi khusus yang memiliki karakteristik khusus dan dianggap penting. Fungsi khusus yang pertama adalah floor dan ceiling. Floor berarti adalah fungsi lantai, ceiling itu langit-langit ya. Misalkan X adalah bilangan real, jadi kita tahu bahwa domainnya adalah bilangan real ya. Fungsi floor dari X dilambangkan dengan kurung siku ya, kurung siku, di mana bagian atasnya tidak ada, siku bagian atas nggak ada, dan yang bawah yang ada. Itu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Bisa terasa? X-nya adalah bilangan real, kemudian nilai dari fungsi floor itu adalah bilangan bulat terbesar ya, yang lebih kecil atau sama dengan X. Sedangkan fungsi ceiling dari X lambangnya seperti itu, X diapit oleh dua kurung siku dengan bagian bawahnya tidak ada ya, sikunya hanya di bagian atas saja, menyatakan bilangan bulat terkecil, yang terkecil ya, yang lebih besar atau sama dengan X. Nah, ingat sekali lagi, X-nya adalah bilangan real. Nah, kita ambil bilangan bulat yang terkecil ya, yang lebih besar atau sama dengan X. Untuk memperjelas definisi tadi, kita berikan beberapa contoh fungsi floor dan fungsi ceiling. Sekali lagi, bahwa X-nya atau domain kita adalah bilangan real, sedangkan kodomainnya adalah bilangan bulat. Yang pertama, fungsi floor dari 7,6 adalah 7 ya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Oke. Nah, kalau 0,8 untuk fungsi floor berarti ada 0 ya, bilangan bulatnya kan 0 kan. Kemudian kalau 6,8 maka fungsi floornya adalah 6. Tetapi kalau minus 0,6 maka bilangan bulat terbesarnya yang lebih kecil dari min 0,6 adalah min 1 ya. Kalau minus dia akan turun kan. Oke. Kemudian kalau minus 3,7 berarti adalah sama dengan min 4. Itu fungsi floor. Nah, kalau fungsi ceiling dia harus bilangan bulat terkecil ya kan, tetapi yang dia lebih besar atau sama dengan bilangan X tersebut. Jadi 3,3 maka fungsi ceilingnya adalah 4. Oke. 0,7 maka 1. 7,8 maka adalah 8. Nah, kalau 8 berapa? Betul, 8 ya. Kalau minus setengah maka nilainya adalah 0. Nah, fungsi ceilingnya. Kalau min 4,5 maka adalah min 4. Fungsi berikutnya adalah fungsi modulo atau fungsi sisa pembagian ya. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat, ingat
A-nya adalah sembarang bilangan bulat dan B adalah bilangan bulat positif, khusus ya, bilangan bulat positif. Yang A-nya adalah sembarang bilangan bulat, yang penting bilangan bulat, bisa negatif, bisa positif, tetapi bukan bilangan real ya. Sedangkan B-nya adalah bilangan bulat khusus, bilangan bulat positif. A mod B itu memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan B. Oke. Jadi arti dari A mod B memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan B. Sehingga A mod B sama dengan C demikian sehingga A sama dengan B kali Q-nya adalah hasil baginya ditambah dengan C. C-nya sisa pembagian ya. Dengan demikian maka C itu pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan B. Oke. Dan nilainya dibatasi, dia harus positif. Oke. Definisi ini akan terasa asing kalau ternyata nanti A-nya adalah negatif. Ya. C-nya harus positif atau sama dengan 0. Ini beberapa contoh fungsi modulo. 29 mod 7 sama dengan 1. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 7 kali 4 28. Ya, 28 jadi sisanya adalah 1. 16 mod 6 sama dengan 0 kan sisanya. Kenapa? Karena 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi 0 ya. Dengan 3612 mod 45 sama dengan 12. Nah, kalau negatif minus 25 mod 7 sama dengan 3. Ingat bahwa sisa pembagian harus positif, sehingga hasil baginya adalah negatif. Berapa bilangan negatif yang dekat ke minus 25? Dengan catatan tadi ya, sisanya harus positif dan pembaginya juga harus positif. Akibatnya kita dapatkan 7 kali min 4 minus 28. Nah, supaya jadi minus 25 maka ditambah 3. Kenapa kita tidak ambil min 3? Kalau min 3 min 21 kan. Sehingga untuk mencapai minus 25 jadi min 4, min sisanya nanti. Karena itu hanya satu itu, yaitu sisa pembaginya adalah 3. Fungsi berikutnya adalah fungsi faktorial. Ini adalah permainan di algoritma. Seringkali kita akan ketemu bentuk-bentuk faktorial. Begitupun yang kedua, yaitu fungsi eksponensial. Fungsi faktorial itu didefinisikan kalau A-nya 0, maka dia nilainya adalah 1. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka nilainya adalah 1 kali 2 kali dan seterusnya A-1 dikalikan A. Jadi dalam hal ini fungsi faktorial hanya bilangan bulat positif atau 0 ya. 0 boleh ya, bilangan bulat. Kemudian fungsi eksponensial A pangkat N. Oke, A pangkat N. Kalau N-nya 0, jawabannya adalah 1. Kalau N-nya lebih besar dari 0, maka adalah kita kalikan A dengan A sendiri sebanyak N. Jadi N-nya adalah bilangan bulat positif atau 0. Nah,
Kasus yang lain adalah kalau dia bilangan pangkatnya atau n-nya adalah negatif, bilangan bulat negatif, maka a pangkat min n itu sama dengan 1 dibagi dengan a pangkat n. Berikutnya lagi adalah fungsi logaritmik. Ya. Fungsi logaritmik ini dia punya inverse, gitu kan? Ya, yaitu apa? A log B, A logaritmik dengan B, di mana A-nya adalah bilangan basisnya, B-nya dijamin harus lebih besar dari 0, sama dengan pun nggak boleh ya. Maka dia berinverse dengan B sama dengan A pangkat B. Nah, dengan demikian maka Y-nya dia sembarang, dia bilangan real ya. Dia bilangan real, dia bisa negatif, tetapi B-nya tidak boleh negatif, A-nya tidak boleh negatif juga. Fungsi khusus yang terakhir adalah fungsi rekursif. Contoh dari fungsi rekursif itu adalah fungsi faktorial. Apa itu fungsi rekursif? Fungsi rekursif yaitu fungsi yang definisinya mengacu ke dirinya sendiri. Mengacu ke dirinya sendiri, balik lagi ke dirinya sendiri. Kita lihat fungsi faktorial, maka dia mengandung tergantung dari nilai A-nya, dan dia akan berpanggil ke dirinya sendiri juga. Jadi A faktorial kita bisa tuliskan sebagai A kali dengan A min 1 faktorial. Dia memanggil dirinya sendiri. Inilah bagian akhir dari bab fungsi. Semoga disampaikan bisa dimengerti dan dipahami dengan baik.